Shalom, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Bambang dalam Bina Iman pada pagi ini. Sebelum mulai kita akan berdoa bersama-sama ya. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada pagi yang indah Tuhan kami bersyukur karena kasih-Mu dan pertolongan-Mu sehingga kami boleh bangun dalam kondisi yang sehat. Saat ini Tuhan kami akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, pagi ini Pak Bambang menyampaikan renungan dengan judul Kendalikan Amarahmu. Ya. Nah, sebelumnya kita akan membaca dalam kitab Amsal pasal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Anak-anak, Pak Bambang perlu menyampaikan sebuah ilustrasi. Beberapa dari kalian memiliki anjing, ya. Ada yang memiliki anjing yang kecil, ada yang besar, atau jenisnya anjing pitbull, ya. Nah, tahukah kalian bahwa setiap anjing bisa menjadi sahabat, juga menjadi teman, tetapi bisa juga anjing itu berbahaya. Bahkan kalau Pak Bambang pernah lihat di koran, ya, ketika Pak Bambang baca bahwa anjing bisa melukai manusia. Anjing seperti itu sangatlah kuat dan bisa dengan mudah lepas kendali. Anjing itu bisa melompati manusia, mengejar anjing lainnya, mengunyah apapun yang ditemuinya. Itulah sebabnya sejak dari usia muda atau masih kecil, kalau memelihara anjing itu harus bisa dikendalikan dan mengajari mereka untuk mendengarkanmu atau mendengarkan pemiliknya. Itulah sebabnya kalian, ya, perlu merantai anjing itu atau mungkin memasukkan di kandang supaya tidak menggigit orang. Kalian harus juga mengendalikannya, ya. Kalau tidak, maka anjing itu akan mengendalikanmu atau mengendalikan pemiliknya. Nah, sama halnya dengan amarah. Amarah seperti anjing ini, semua dari kita marah akan hal yang sama. Ya, ketika seorang mungkin menghina ibumu atau itu membuatmu marah, ketika seorang memukulmu tanpa alasan, itu membuatmu marah. Tetapi kalian harus belajar mengendalikan amarah dalam dirimu, seperti sedang merantai seekor anjing. Nah, kalian harus berhenti bereaksi dan kendalikan amarahmu. Kalau tidak, amarah itu akan mengendalikanmu. Ya. Tadi di dalam ayat yang Pak Bambang sampaikan tadi, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalian harus belajar menahan diri. Jangan cepat memukul seorang, berkelahi, atau mengeluarkan semua kata-kata negatif dari pikiranmu. Kendalikan amarahmu atau itu akan mengendalikanmu. Terlalu banyak orang yang tidak bisa mengendalikan amarah mereka dan mereka sekarang mendekam dalam penjara. Mereka melukai seseorang dengan serius dan mereka sedang membayar harga untuk itu. Amarah mereka mengendalikan mereka seperti hanya anjing yang lepas kendali. Kalau kalian tidak mengendalikannya, kalian harus belajar mengendalikan amarahmu atau ia akan menguasaimu atau mengendalikanmu. Ya. Dalam kisah Alkitab, ya, itu di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 12 tentang Kain dan Habil, mungkin kalian pernah mendengar, ya. Itu orang-orang tidak menghancurkan hidup mereka sendiri karena alasan yang tidak jelas, ya. Mereka menghancurkan hidup mereka karena mereka tidak bisa mengendalikan amarah.
Ada satu contoh yang tepat dalam kitab tentang dua orang kakak beradik yang bernama Kain dan Habil. Habil seorang pengembala domba dan Kain seorang petani. Memberikan persembahan kepada Tuhan ada hal yang sangat normal. Jadi Habil mengambil dombanya yang terbaik dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan Tuhan menyukainya dan mereka mempersembahkan persembahan Habil, menerima persembahan Habil. Kain membawa sebagian dari buah-buahnya dan mempersembahkannya kepada Tuhan juga. Nah, tetapi Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Hal itu membuat Kain sangat marah. Tuhan katakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Anak-anak, Tuhan memperingatkan Kain kalau ia tidak bisa mengendalikan amarahnya, maka ia akan berbuat dosa dan menghancurkan hidupnya. Sama halnya dengan kalian. Tetapi kalian marah, kalian akan selalu punya dua pilihan, mengendalikan amarahmu atau menghancurkan hidupmu. Mari kita lihat apa yang dipilih Kain. Kain mengajak adiknya Habil untuk pergi ke ladang. Di sana ia menyerang Habil dan membunuhnya. Karena itu sangatlah marah. Ya, karena ia sangat marah. Setelah Tuhan mengutuk Kain dan Kain harus hidup dengan konsekuensi yang besar. Di sini Kain menghancurkan hidupnya sendiri karena ia tidak mengendalikan amarahnya. Saya tahu banyak anak-anak seperti kalian yang menghancurkan hidupnya seperti Kain. Mereka tidak bisa mengendalikan amarahnya. Ada orang menembak atau menusuk seorang dan sekarang hidup mereka hancur. Itulah karena kalian harus mengendalikan amarahmu atau hidup kalian akan hancur. Kalau kalian marah kepada seseorang dan kalian bertengkar dengan seorang itu atau mungkin membunuh orang, kalian akan menghancurkan hidup kalian dan kalian akan berakhir di penjara. Jadi anak-anak, marilah kita bersama-sama belajar untuk mengendalikan setiap amarah kita. Jangan menjadi seperti Kain. Jangan biarkan amarahmu mengendalikanmu. Kalian perlu untuk mengendalikan amarahmu atau itu akan menghancurkan hidupmu. Ya. Jadi inilah renungan pada pagi ini. Kita diminta bersama-sama untuk mengendalikan setiap amarah kita. Sehingga kita jangan sampai berbuat dosa. Amin. Mari anak-anak kita akhiri renungan pada pagi ini dengan berdoa bersama. Ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolongan-Mu, buat renungan pada pagi yang indah ini. Biarlah kami mau belajar Tuhan untuk mengendalikan diri kami dari amarah, supaya amarah tidak mengendalikan hidup kami. Tetapi kami mau mengendalikan amarah supaya kami boleh memperoleh hidup damai sejahtera yang dari Engkau. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.